Oke, hari ini kita akan belajar tentang kualitas data, ya. Kenapa harus mempelajari kualitas data, ya, supaya kita tahu, ya, data kita yang udah kita himpun, yang udah kita organisasikan minggu lalu, apakah datanya itu udah sesuai belum sih sama kebutuhan kita, gitu. Jadi Oke, jadi kualitas dari data itu penting ya, supaya kita bisa mengetahui gimana kondisi dari data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kapan eh, kita harus mengevaluasi kualitas dari data yang kita punya, ya. Kenapa kita harus mengevaluasi dan kapan gitu. Jadi ketika kita punya waktu ya, kita udah punya cukup data yang kita kumpulkan, kemudian kita ingin, apakah data-data yang kita himpun itu sudah cukup baik atau belum, kemudian apakah datanya itu udah fit atau belum, modalnya udah fit atau belum. Nah, itulah waktu yang pas. Nah, kita harus tahu, kita harus bisa menentukan titik waktu kapan data itu harus kita evaluasi gitu. Misal ya, misal, kita mau mengumpulkan data perencanaan tentang sebuah sebuah jumlah pengguna internet. Nah, waktu yang paling pas untuk kita evaluasi, misal kita udah melakukan pengumpulan data, sudah terkumpul 100% datanya. Nah, itu adalah waktu yang pas untuk melakukan, evaluasi dari kualitas datanya, tuh, ya. Sesuai dengan range waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian mengevaluasi data menggunakan intuisi, ya. Kapan saatnya kita harus care ataupun tidak peduli terhadap data yang kita punya. Nah, saat terjadi apa, kita harus melakukan evaluasi data gitu ya. Yang pertama, tidak dapat mengidentifikasi hal yang samar. Jadi ada hal yang samar-samar, hal yang abu-abu, yang sulit untuk diidentifikasi. Makanya kita harus evaluasi datanya. Kemudian yang kedua, bisa jadi salah ya. Ada kemungkinan data itu salah gitu ya. Jadi ketika terjadi sebuah ketidakwajaran pada data, nah itulah saat yang tepat, timing yang tepat untuk mengevaluasi data. Kemudian, yang terakhir adalah sangat bergantung kepada pengalaman yang dimiliki. Ya, biasanya intuisi terbangun dari pengalaman seseorang. Namun, bagaimana kalau misalnya orang yang melakukan pengumpulan data itu tidak punya pengalaman, tidak punya experience ya terhadap masalah yang dihadapi gitu. Jadi, kalau misalnya orang nggak punya experience, nggak punya pengalaman, orang ini baru ketika mengumpulkan data, makanya perlulah tahapan evaluasi dari data. Oke, framework dari kualitas data ya, framework itu kerangka lah ya, kerangka kualitas data. Ntar di slide selanjutnya kita lihat, bagiannya seperti apa ya. Definisinya, panduan yang efisien dan konsisten sehingga kita bisa berada pada tingkatan pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik dan kualitas dari data yang kita miliki. Ya, dalam sebuah bisnis atau organisasi, kita sering dihadapkan pada situasi yang benar-benar baru, permasalahan baru, dataset baru, dan sumber data yang baru. Makanya, kita perlu sebuah pendekatan, sebuah kerangka, sebuah framework yang efisien dan konsisten, sehingga kita bisa berada pada tingkatan pemahaman yang lebih baik, ya, terhadap karakteristik dan kualitas dari data yang kita punya, sebelum akhirnya kita bisa mengambil keputusan, ya. Kenapa penting sebuah framework? Supaya data itu tersusun secara sistematik dan terencana, itu ya alasannya. Oke, kita lihat framework-nya ada 4 ya, ada complete, coherent, correct, dan accountable, ya. Eee Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ketika kita melihat data atau ketika kita ingin mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Ya, begitu pula terdapat banyak sudut pandang dalam menilai kualitas data. Ada 4 ya, 4 aspek ya. Kalau komplit berarti kelengkapan dari datanya. Koheren itu kesinambungan ya, koheren, berkesinambungan. Correct berarti kebenaran atau ketepatan dan accountable.
Ya, accountable itu berarti terpercaya lah ya, keterpercayaan. Oke, ini ya, komplit tadi ada ketersediaan data, kemudian koheren kewajaran data, correct kebenaran data, dan accountable ada kredibilitas data. Ya, jadi komplit itu nanti bakal menilai ketersediaan data yang dibutuhkan. Ya, koheren bakal menilai tentang kewajaran isi dari data. Correct menilai tentang kebenaran isi data, dan accountable menilai kredibilitas dari data yang dihimpun. Ya. Keempat aspek ini cukup umum dan bisa jadi tumpang tindih satu sama lain. Ya, hati-hati, awas jangan sampai ketika menilai ya ketersediaan data dengan kredibilitas data jadi kayak tumpang tindih karena maknanya itu sebenarnya mirip ya, hampir serupa. Oke. Ya monggo, yang mau ganti device silahkan. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, ya, ada komplit, ya ini bakal dijelaskan satu persatu, ya. Apakah saya memiliki semua data yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan saya, ya. Artinya aspek komplit ini, mempertanyakan terhadap data yang dihimpun gitu ya, tersedianya semua variabel yang dibutuhkan, tersedianya semua unit observasi yang dibutuhkan, tersedianya semua nilai dari variabel pada unit observasi. Ya, semua pertanyaan ini berakar di satu pertanyaan yang merupakan pertanyaan utama dari aspek completeness, yaitu apakah saya memiliki semua data yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan saya? Sebenarnya akar pertanyaannya itu, ya, data yang dihimpun bisa nggak sih ngejawab rumusan masalah saya gitu? Ya, pertanyaan penelitian saya yang udah saya rumuskan sebelumnya, gitu ya. Jadi sebenarnya aspek completeness ya ujung tombaknya ngarah ke situ. Oke, aspek completeness juga diarahkan kepada kelengkapan jumlah record ya. Apakah sebenarnya Anda memiliki semua record untuk pertanyaan yang diajukan? Pastikan jumlah data yang dimiliki sesuai dengan data yang ada di sistem lainnya. Ya, mari kita mulai melakukan pemeriksaan ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada aspek completeness ya. Yang tadi, apakah sebenarnya memiliki semua record untuk pertanyaan yang diajukan, ya. Itu pertanyaan yang paling dasar dan penting yang harus diajukan dalam melakukan berbagai macam analisis terhadap data. Sehingga kita bisa memastikan jumlah data yang kita butuhkan itu sesuai dengan jumlah data yang ada di sistem lain. Kalau misalnya kita ya ekspektasinya ketinggian terhadap datanya, ternyata data yang dihimpun nggak sebanyak atau nggak selengkap yang kita harapkan gitu. Pastinya kan menjadi gap gitu ya, menjadi sebuah permasalahan. Oke, kelengkapan jumlah record masih di aspek completeness ya. Untuk kasus data yang jumlahnya sangat besar, terutama karena sekarang berada di era big data, pengecekan kelengkapan dataset dalam ukuran terabyte hampir tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, kita dapat menggunakan teknik sampling ya, seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan, ada probability, non-probability ya, itu banyak teknik sampling untuk mewakili populasi, ya, untuk mewakili jumlah populasi yang sangat banyak, apalagi pada sampel di penelitian di era big data. Nah, record level completeness, ya. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan kelengkapan data level baris. Pemeriksaan ini sebenarnya mudah untuk dilakukan, karena jawabannya hanya ada dua, yaitu lengkap atau tidak lengkap. Ya, untuk data yang kosong, yang perlu dilakukan adalah melengkapinya. Tapi, gimana kalau misalnya jika data yang tidak lengkap itu jumlahnya cukup banyak? Misalnya, dari 400 data gitu ya, ada 40 yang kosong datanya atau datanya nggak lengkap gitu ya. 10%-nya, lebih dari 10% lah ya bisa dibilang, itu kan menyebabkan informasinya nggak bisa terjawab dong, nggak bisa full terjawab. Kita butuh 400, sebenarnya yang terisi cuma 360. Gitu. Pilihan aksinya biasanya ini list yang 4 ini. Yang pertama, perbaiki data yang hilang. Ya, ini hal yang paling ideal, walaupun pada kenyataannya ini nggak bisa selalu dilakukan gitu. Kayak kita nggak bisa dong memperbaiki sebelah pihak. Kemudian yang kedua, hapus baris yang tidak lengkap. Ini adalah pilihan yang terbaik jika prioritas informasi adalah
konsistensi dari datanya. Nah, ketika kita menghapus baris dari data ini, otomatis jumlah sampel kita berkurang. Ketika jumlah sampel kita berkurang, artinya tingkat alfa yang minggu lalu saya jelasin, tingkat kepercayaan itu juga akan berubah, ya, akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, memberikan tanda untuk baris yang tidak lengkap dan menginformasikan adanya ketidaklengkapan data ketika menjawab kebutuhan atas suatu informasi. Ya, jadi ditandain data yang tidak lengkap, kemudian diinformasikan. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi ada 4 langkah utama ya yang bisa kalian pilih ketika terjadi masalah ketidaklengkapan data. Tentunya masih ada pilihan aksi lainnya, tapi di tahap ini lebih ke bagaimana kita bisa membuat dan mendokumentasikan setiap evaluasi dan tindakan yang dilakukan. Oke. Kemudian koheren ya. Aspek yang selanjutnya adalah koheren ya, kesinambungan dari data ya. Apakah data itu konsisten dan sesuai dengan logika atau enggak? Gitu ya. Asumsikan sekarang data yang kalian punya udah lengkap. Seenggaknya cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita punya data ya, apakah kita udah siap belum sih untuk menerima insight ya, menerima insight itu kurang lebih kayak kesimpulan gitu lah ya, atau intisari dari data yang kita punya. Nggak bisa secepat itu. Kenapa? Karena masih ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Seperti, apakah data ini udah konsisten belum sih dengan logika berpikir? Kemudian pengecekan berkesinambungan nggak sih kekoherenan sebuah data itu bisa dilakukan by sistem. Biasanya bisa menggunakan fitur dalam sistem pengelolaan basis data. Namun nggak semua data bisa masuk melalui sistem pemeriksaan ini. Ya, kekoherenan data itu pada aspek selanjutnya ada namanya referential integrity. Ya, itu cara untuk menjaga kekonsistensian data antara tabel yang saling berhubungan. Cara ini diterapkan untuk data yang disimpan dalam bentuk tabular. Contoh, terdapat pengecekan ke dalam data mata kuliah tawar program studi sedemikian sehingga hanya mata kuliah yang ditawarkan saja yang dapat diambil oleh mahasiswa ketika masa registrasi semester baru. Ya, ketika kalian bagi inputkan matkul di semester genap, itu yang bisa kalian inputkan yang ditawarkan oleh prodi adalah matkul semester genap, gitu ya. Ketika kalian belum lulus dari misalnya ada mata kuliah prasyarat, ya. Mata kuliah prasyarat itu misal belum lulus mata kuliah akuntansi dasar, maka nggak bisa ngambil mata kuliah akuntansi biaya misalnya. Jadi ada mata kuliah prasyarat. Jadi misal kalian ada yang belum lulus akuntansi dasar, otomatis ketika mau input akuntansi biaya nggak bisa, harus nunggu lulus dulu atau mengambil kembali di mata kuliah akuntansi dasarnya. Jadi sistem itu mengecek ketika udah di set dengan referential integrity dia seperti itu. Jadi saling berkesinambungan ya. Apabila A tidak terpenuhi, maka B tidak bisa ditunaikan gitu ya. Oke, kita lihat value integrity. Apakah nilai yang disimpan konsisten secara internal? Contohnya, kuota yang tersedia untuk satu mata kuliah adalah 40 mahasiswa. Jika sudah ada 30 mahasiswa yang melakukan registrasi dan mengambil mata kuliah X, maka kuota yang tersisa seharusnya adalah 10. Informasi yang terdapat pada registrasi data mata kuliah yang mencakup kuota mahasiswa harus dipastikan konsistensinya agar jumlah pendaftar tidak melebihi kuota yang tersedia. Ya. Artinya, sebuah prodi sebelum dia melakukan penginputan kuota, penginputan jumlah kelas, ya, penginputan kuota mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah itu, dia harus melakukan penggalian informasi di awal, memastikan kekoherenan dari data yang akan mengambil kelas dengan kelas yang disediakan itu harus seimbang, harus balance. Ketika nggak balance, ya pastinya akan terjadi rebutan kelas gitu ya. Kemudian di tahap terakhir ya ada evaluasi koherensi ya. Tentukan level koherensi yang dibutuhkan. Apakah validasi pada referential integrity atau value integrity atau mungkin diperlukan validasi integritas data yang lebih kompleks ya. Tentukan seberapa lengkap validasi yang dibutuhkan dan apa saja batasan performansi dan waktunya. Apakah perlu melakukan validasi untuk setiap baris atau setiap relasi antar tabel yang ada?
ataukah dapat dilakukan statistical sampling untuk mengevaluasi sebagian dari baris-baris yang representatif. Ya, artinya di sini ketika mau melakukan validasi dari sebuah data, ya, mengevaluasi kekoherenannya, nah itu kita bisa memilih mau mengevaluasi sampelnya aja atau mengevaluasi secara keseluruhan atau populasinya. Oke, yang ketiga ada correct, ya, kebenaran dari datanya. Ketika kita sudah mengkonfirmasi kalau data yang kita miliki udah lengkap, ya tadi udah komplit, kemudian udah koheren, ya kekoherensian data, kemudian kita belum siap untuk menganalisis data, kita nggak bisa langsung analisis. Kita perlu mempertanyakan apakah data kita itu udah benar dikaitkan dengan apa yang ingin kita ketahui, gitu ya. Ketika mengevaluasi kebenaran, ini stepnya. Rincilah data apa saja yang dapat diverifikasi dengan mudah. Misalnya, ketika kita ingin memiliki data penjualan dari sebuah supermarket, apakah data yang perlu Anda analisis seharusnya adalah data penjualan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2019? Itu contohnya ya. Jadi, misal di tahun 2020 kita ingin menganalisis data penjualan supermarket. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari histori penjualan di masa lalu. Itu contohnya. Kemudian tentukan hal apa saja yang penting untuk divalidasi, ya. Kemudian pahami seberapa banyak data yang harus benar, ya. Ini biasanya kalau ngomong kebenaran data itu terkait dengan uji validitas, ya. Uji kebenaran, ya, ada namanya uji validitas, itu bisa menggunakan R tabel, R hitung kalau di SPSS, ya, kevalidan data. Kalau di SPSS bisa dengan R tabel ataupun R hitung, ya. Kemudian mengevaluasi kebenaran, pasti putuskan apa yang akan dilakukan pada data yang tidak benar. Apakah mungkin untuk memperbaiki datanya? Bisakah proses dilanjutkan tanpa menggunakan data yang tidak benar tersebut? Ini pilihannya sama seperti tadi ketika kita mau memilih ke kelengkapan data. Ya, kalau data nggak lengkap, dievaluasi dengan step seperti ini juga. Beri tanda untuk data yang tidak benar dan nyatakan fakta tersebut dalam proses analisis. Pilihan lain, pisahkan data yang tidak benar dan lakukan analisis secara terpisah. Ya, jadi ada 4 pilihan ketika kita menemukan data yang tidak benar, ya. Ketika kita mengevaluasi data yang tidak benar. Kalau masih bisa diperbaiki, ya. Kalau misalnya kita bisa memaksakan untuk melanjutkan dengan meninggalkan data yang tidak benar, oke. Kemudian pilihan ketiga, kasih tanda untuk data yang nggak benar, kemudian umumkan ketika kita menganalisis, umumkan kalau dari 440 datanya itu tidak benar, gitu ya, tidak bisa digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir adalah diolah secara terpisah. Yang 360 yang benar diolah, yang 40 yang nggak benar itu juga diolah secara terpisah. Oke, sekarang masuk ke tahap accountability, ya. Akuntabilitas, ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda. Ini penting, ya, ketika kita mengevaluasi data, penting untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berkepentingan, siapa sebenarnya yang mempunyai peran, ya, terbesar, siapa yang mempunyai tanggung jawab terbesar, gitu ya. Oke, ini data flow-nya, ya. Fungsi utama dari pemanfaatan data adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dengan demikian, resiko utamanya adalah ketidakbenaran data, ya. Di tahap pertama ada acquire, mendapatkan data dari sumber tertentu, ya. Ketika kita sudah punya data, ya, kemudian kita dapatkan dari lembaga A, lembaga B, pihak ketiga, ataupun dari secara langsung, ya, sumber primer, ya. Kemudian data itu akan kita modify, ya. Kita lakukan pembersihan data, perkaya data, mengambil sebagian data untuk tujuan tertentu, ya. Artinya di tahap modify itu eh, kita akan menganalisis di situ, ya. Data akan dianalisis di tahap modify.
Kemudian kesimpulan yang dihasilkan itu ada di tahap use, ya. Di tahap use menggunakan data untuk mengarahkan keputusan internal. Jadi di situ ada kesimpulannya, ada keputusan internal untuk kemudian didistribusikan ke pihak eksternal. Jadi hasilnya, output-nya ada di use, ya. Di acquire tadi itu hanya ada pengecekannya atau tahap-tahap awal lah, ya. Pengecekan dari tahapan aliran data, ya. Sumbernya diperoleh dari acquire. Kemudian dimodifikasi, ya, dianalisis, dimodify, di tahap modify, kemudian kesimpulannya ada di tahap use. Gitu ya, untuk flow dari accountable data. Oke, di sini katanya catat semua sumber data. Ya. Bagaimana cara mengakses datanya? Tentukan pihak mana yang memiliki dan mengelola setiap data yang didapatkan, dan tentukan siapa saja yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan terkait data dan apa saja tanggung jawab atau kesepakatan layanan dari datanya. Ya. Kemudian apa jaminan terkait kualitas, akurasi, format data, dan ketepatan waktu penyediaan datanya. Makanya tadi dibilang di awal, akuntabilitas itu siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda. Artinya, di sini kita harus mencantumkan, ya, ketika kita menampilkan data dari pihak ketiga, kita bikin kan sumbernya di bawah, sumber idx.com, sumber Bursa Efek Indonesia, sumber APJI, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, sumber BPS, Badan Pusat Statistik, sumber apa gitu. Ataupun kalau itu penghimpunan pribadi kita, misal sumber hasil wawancara, sumber dokumentasi peneliti gitu. Sumber hasil olah data peneliti. Kita tetap mencantumkan sumbernya supaya tahu ketika data itu salah, data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa tahu yang bertanggung jawab ya itu gitu. Data itu sumbernya dari situ gitu. Ya, supaya ada akuntabilitasnya, ada penanggung jawabnya. Itu ya. Nah, kemudian simpan semuanya. Simpan data asli atau data mentah yang didapatkan. Data asli dapat digunakan untuk mengecek modifikasi apa yang sudah dilakukan. Ya, ketika terjadi trouble di kemudian hari, kita punya data asli. Ini loh data aslinya, ini loh data sumbernya gitu. Jadi makanya ketika kita, kalau misalnya saya ya kemarin itu diajarin di S3, itu dibilang kalau ada data dari IDX atau data tabel atau data grafik ya dari sumber eksternal, itu katanya nggak boleh langsung di copy paste, sebaiknya digambarkan ulang, ya, digambarkan ulang versi penulis, tapi kita tetap mencantumkan kalau data itu sumbernya misal dari mana gitu, dari Bursa Efek, dari APJI, dari BPS gitu, tapi kita menggambarkan ulang datanya, nggak boleh copy paste karena itu punya copyright, punya hak cipta. Tapi di lampiran kita lampirkan data aslinya, di lampiran penelitian kita lampirkan sumber aslinya yang kita screenshot, boleh kita lampirkan di lampiran, menunjukkan kalau misalnya ini loh data mentahnya, ini loh data aslinya, gitu ya. Kemudian lakukan audit mandiri, periksa data untuk mengonfirmasi apakah salinan data yang dimiliki sesuai dengan versi yang berada di sumber data, ya. Jadi kadang namanya internet ya data bisa berubah-ubah gitu. Jadi kita harus rajin melakukan audit secara mandiri supaya ngecek benar nggak sih data yang kita download dengan data yang bertebaran di internet. Takutnya ada perubahan data gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak lazim ya perubahan data ini dilakukan. Kemudian konfirmasi setiap modifikasi atau peningkatan kualitas data sehingga tidak memunculkan kesalahan pada data. Yang ketiga, pastikan setiap data tidak mengalami modifikasi tanpa rencana atau berubah untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai atau dipalsukan. Ya, nggak boleh ya data yang dihimpun dari luar kemudian dipalsukan, itu nggak boleh. Data yang misalnya tren penjualan ternyata meningkat karena kita mau bikin penelitian supaya muncul masalah, trennya kita buat naik turun atau malah kita turunkan. Nah, itu nggak boleh ya. Tidak, itu melanggar kode etik penelitian. Kemudian menelusuri akses terhadap data. Ya, pahami siapa saja yang dapat mengakses data dan bagaimana caranya. Untuk data yang tersimpan dalam sistem pengelolaan data yang mapan,
Pengaksesan data hanya dapat dikendalikan dan dimonitor dengan baik hingga pada level apa saja. Jadi siapa saja orang yang bisa mengakses dan menggunakan data dari yang udah dihimpun tadi gitu. Jadi pengaksesan datanya terbatas gitu ya. Oke, kesimpulannya dari materi kita hari ini ya, memperhatikan kualitas data sebelum mulai bekerja dengan data tidak hanya menghemat waktu, melainkan juga memberikan pemahaman yang lebih mengenai apa saja kemampuan dan keterbatasan Anda dalam menganalisis data. Pastikan membuat dan mendokumentasikan keputusan dan aksi yang dilakukan terkait perhatian terhadap kualitas data. Kemudian, analisis terhadap kualitas data dan penyiapan data adalah langkah awal yang penting untuk mendapatkan insight dari data yang dimiliki. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi, kenapa kualitas data itu penting untuk diperhatikan? Supaya kita bisa lebih efisien ketika bekerja. Ya, waktunya lebih hemat, kemudian kemampuan kita dan kemampuan kita, pastinya setiap orang punya keterbatasan, ya. Semua orang punya experience, punya pengalaman yang berbeda-beda untuk menganalisis data, ya. Kenapa perlu dievaluasi, ya, kenapa perlu dicek kualitas datanya, supaya data yang diperoleh itu jangan sampai udah di akhir baru nyadar, "Wah, ternyata data yang saya himpun salah. Wah, ternyata data yang saya himpun tidak lengkap, tidak koheren, tidak bisa dipertanggungjawabkan," gitu. Jadi makanya di tahap awal sebelum dianalisis, itu penting untuk kita cek dulu kualitas dari datanya. Benar nggak sih data yang kita himpun, gitu ya. Oke, sampai di sini, saya stop record dulu ya.